Ya, jumpa lagi dengan saya Kang Didang di acara Obrol di Cafe. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa tadi karena biar nggak ngantuk ya. Jadi ada pukulan-pukulan beduk tadi di belakang itu. Ya, jumpa lagi dengan saya di Cafe Mose ini. Seperti yang pernah kita sampaikan bahwa di Cafe Mose ini juga ada 50 media yang tergabung dalam PT MTM. Kemudian juga ada Yayasan Peduli Jurnalis Indonesia. Jadi apabila Anda mempunyai usaha atau perniagaan yang perlu dipromosikan bisa melalui kami, 50 media juga melalui podcast Obrol di Cafe Mose. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memperbincangkan masalah perangkaan, perbilangan ya, atau yang kita sebut sehari-harinya nomor gitu. Bahwa angka ini terkait dengan kehidupan kita sehari-hari, jumlah, tanggal lahir, nomor HP, jumlah anak, jumlah uang dan sebagainya. Nah, juga kalau di sini tidak dikaitkan tidak hanya dengan angka itu menjadi sesuatu yang biasa, tetapi menjadi luar biasa karena setelah diteliti dan dicermati oleh tamu kami pada kesempatan ini yaitu Dr. Mes. Selamat datang Dr. Mes. Terima kasih Kang Gita. Ya, nah kita ingin menggali nih. Tadi kita udah sebelum masuk ke rekaman ini kita bicara masalah angka gitu. Sebetulnya apa sih yang dikerjakan atau yang ingin digali oleh Dr. Mes hingga ini bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik solusi untuk berniaga, berumah tangga dan sebagainya. Ini apa tuh? Ya, jadi saya boleh cerita ya kisahnya ya. Silakan. Jadi karena background saya itu fisika teknik dari orang teknik dan bekerja hampir bertahun-tahun di teknik, semuanya serba bilangan dan semua akurasinya dengan angka. Apalagi saya pernah di safety itu harus zero accident. Nah, dalam waktu 10 tahun itu saya ternyata termasuk salah jurusan. Ini ada kaitannya juga. Saya salah jurusan dan akhirnya awalnya jurusan apa nih? saya jurusan teknik Fakultas Teknik Fisika. Dan ternyata ujung-ujungnya saya mempunyai bakat psikologi. Nah, dengan bakat psikologi saya mempelajari yang namanya ilmu NLP, grafologi, kemudian DISC, MBTI, Gallup, itu berkaitan dengan personality. Nah, kepribadian. Karena orang itu harus tahu kepribadian dia untuk sukses. Karena kalau nggak tahu who am I, siapa saya, kita nggak akan maju. Ya, artinya ada istilah kan kenali dirimu kan. Iya. Kalau kita kenal diri kita tahu. Karena ada orang itu yang introvert, ada yang extrovert. Introvert nggak bisa jadi sales atau marketing. Dia mungkin di belakang. Tapi ada orang extrovert nggak bisa di belakang meja, bisanya di luar, dia jadi marketing. Nah, setiap personality, setiap karakter itu sangat mempengaruhi diri dan kesuksesan seseorang. Dalam perjalanan saya melakukan riset 10 tahun, sampai saya ngambil kuliah S3 lagi dokter di bidang sumber daya manusia. Disitulah saya mempelajari buku mana lagi nih yang bisa dipelajari untuk ilmu karakter. Semua buku itu sudah saya baca. Ternyata ada satu buku, Al-Quran. Nah, Al-Quran ini ternyata kalau kita teliti itu bisa siapapun orangnya mempunyai ilmu apa itu bisa dibaca. Misalnya seorang dokter itu akan menjadi kedokteran, orang sains akan sains. Nah, saya orang personality, jadilah membaca tiap surat menjadi karakter atau artinya personality. Nah, saya menemukan akhirnya selama 10 tahun dari 2010 sampai 2022, 2021 saya mematenkan yang namanya alatnya MES 13. Kalau di web itu mes13personality.com. Itu membaca karakter seseorang. Apa aja di dalam itu, ada MBTI, ada DISC dan Gallup, plus dengan lebih sempurna dengan Al-Quran. Nah, Al-Quran ia membaca dengan nama panggil atau nama komplit, tanggal lahir dan nomor handphone. Jadi angka-angka ini dikonversi kepada surat-surat yang ada di Al-Quran. Gitu kan. Nah, kalau yang dua tadi apa tuh, Dok? Ada itu alat sebelum Al-Quran kan disebutkan ada DISC, MBTI. Kalau itu boleh itu DISC itu bicara orang kalau pernah dengar yang koleris, melankolis, sanguin. Kalau yang MBTI itu yang introvert, yang extrovert, nah itu. Dan pada emosional ya.
itu bawaan lahir, karakter itu nggak bisa dirubah. Jadi kalau orangnya pendiam ya pendiam aja terus, itu introvert. Tapi kalau orangnya ekstrovert, nah kemudian saya sempurnakan plus dengan Al-Quran. Dan ya alhamdulillah ya Allah memberikan saya satu ilmu sains, dan saya mempelajari ilmu filosofi. Saya kupas itu Al-Quran dan akhirnya menjadi Al-Quran Science. Dan lebih mengkomplitkan, akhirnya alat itu bisa mengetahui kemana jurusan anak sekolah, bisnis partner siapa, pasangan hidupnya seperti apa, itu bisa kelihatan dari alat ini gitu. Ini bisa yang pacaran bubar dong ya? Tidak bubar, kita bisa rubah dengan nanti nama panggil dan nomor handphonenya. Itu tadi ya. Pihak tanggal lahir kan tidak bisa dirubah. Betul. Katakan tadi bilangan kalau tanggal 75 tahun 75, angka 75 kurang baik kan? Kurang baik, itu kiamat. Kiamat atau dari tanggal lahir, tanggal apa? Nama bisa tidak dirubah dari nomor HP-nya ya. Nomor HP, nama komplitnya kita rubah menjadi nama panggilan. Mungkin nama panggilannya dirubah. Iya. Maksudnya tadinya Novil menjadi Oping misalnya. Oping gitu ya. Oh gitu-gitu. Jadi harus disesuaikan. Tapi itu bersandar pada Al-Quran ya. Nah, saya bisa jelaskan Al-Quran itu seperti apa tuh? Matematika dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu semuanya di dalamnya ada matematiknya. Ya, karena Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad itu 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Keseimbangan Al-Quran dalam Al-Quran itu ada di Al-Imran 190 tentang bahwa tanda-tanda manusia itu berakal. Kalau akal pakai logika. Nah, kemudian di Yunus 5 Quran tentang bilangan tahun dan perhitungan ada di situ dituliskan bahwa matematik dan perhitungan Allah menciptakan dunia dan bumi ini dengan matang, terencana dan detil. Itu pakai angka. Seperti orang bangun gedung. Pakai angka, kan presisi sekali. Abah sama Alif sampai menulis buku tentang keseimbangan matematika bahwa Al-Quran disusun 114 surat, 30 juz, 29 surat, 85 surat bukan fawati, dan Al-Quran itu adalah mempunyai angka rahasia yang disebut kripto, itu 57 surat homogen dan 57 heterogen. Jadi susah untuk dipalsukan. Artinya itu berpasangan. Di surat 36 dan ayat 36 itu menyatakan bahwa semua berpasangan termasuk manusia. Makanya angka ada pasangannya, ada genap ganjil. Ya, gitu. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada perempuan. Dan berbicara tentang di Quran An-Nisa tentang warisan, ada 1/4, ada 1/6, ada 1/8. Kemudian di Quran tentang Al-Kahfi tentang pemuda yang tinggal di gua 300 tahun ditambah 9 309. Ya kan? Kemudian di Al-Quran tentang genap ganjil ada di Al-Fajr 3 tentang 1000 bulan bahwa dan genap dan yang ganjil. Apalagi kita di bulan Ramadan paling bagus hari-hari yang ganjil. 10 terakhir, angka lagi 21, 21. 23, 25, 27 kan selalu disebutkan. Betul. Dan akan turunnya Lailatul Qadar kan pada angka ganjil. Iya, apalagi malam ini kita tanggal 17. 17 Ramadan. Iya, di tentang nuzul Quran, tentang Quran, kita membahas tentang Quran. Dan keseimbangan matematika itu 10 abad sebelum Nabi Muhammad lahir, Rasulullah, itu filosofi Yunani, Pitagoras menyatakan angka-angka adalah semua bahasa Tuhan yang mengatur dunia ini. Termasuk setelah Nabi Muhammad lahir, Galileo Galilei 1564 sampai 1642 menyatakan matematika adalah bahasa universal yang digunakan Tuhan terhadap manusianya. Termasuk Carl Jung dan Albert Einstein. Itu semuanya angka. Tidak ada yang tidak angka. Termasuk nomor rekening. Dan jumlah itu tabungannya ya. Jumlah isinya ya. Kita kalau tanya nomor rekeningnya berapa? Nomor handphonenya berapa? Enggak ditanya namanya dulu. Iya. Baru namanya siapa? Nah, seperti kehidupan manusia tidak terlepas dari sebuah angka. Sifat Allah 99. 30 juz. Salat jumlahnya 17 rakaat. Kemudian tiap surat ada ayatnya, ayat berapa, ya kan? Kemudian kalau ibu hamil ditanya, bukan ditanya namanya, udah berapa telat? Telat ya kan? Kemudian kalau kita mau sehat ditanya, kolesterolnya berapa sih? Gula darah berapa? Tensi berapa? Semua itu angka. Termasuk kalau beli rumah, nomor berapa rumahnya? RT berapa? RW berapa, angka. Dan termasuk kalau kita
ditangkap polisi kalau nggak bawa angka plat nomor. Oh nggak ada angkanya. Nah ini, jadi mobil dari showroom nggak bisa jalan dia. Itu termasuk kemarin waktu Novel ini melamar itu ditanya sama calon mertuanya kan, bawa duit berapa? Kan angka juga kan gitu. Kan kita mau nikah Tanggal berapa? Hari apa? Jam berapa? Ya kan, berapa undangan yang diundang? Iya, Nah, itu angka. Nah, supaya budgetnya cukup. Nah, disitulah Kang Idang untuk tentang angka, bahwa itu sangat ilmiah dan bisa dibuktikan dan dasarnya Al-Quran. Nah, ini menarik sekali ya, bertepatan tadi 17 Ramadan kita kan, di mana apa mengenai nuzulul Quran ini kan tanggal 17 biasanya kan. 17 kan turunnya Al-Quran kan, 17 Ramadan. Kemudian kita membahas sesuatu angka yang bersumber dikonversikan kepada ayat-ayat yang surat-surat ada Al-Quran kan. Nah, yang saya ingin lebih detail lagi, tentu harus pengaruh manfaatnya kan kepada setiap orang, baik kepada laki-laki, perempuan yang berusaha, tadi kan membicarakan rumah tangga, anak dan sebagainya. Nah, kalau misalnya dengan kaitannya tadi ada kata Dokter Mes tadi nomor tanggal kelahiran, nomor HP, itu gimana cara sistem kerjanya menurut saya gitu. Ya. Jadi misalnya orang kelahiran tanggal 11 bulan 1, kelahiran tahun 82. Orang ini 11 itu orang itu sangat dinamis. Januari 01 Al-Fatihah itu orang itu rasa ingin tahunya cukup tinggi. 82 orangnya sangat teliti dan detail. Dan itu karakter. Di sini tidak meramal. Beda meramal, menerawang, ini membaca karakter. Kalau ini membaca karakter. Membaca karakter. Dikonversikan ke Al-Quran ya. Ke Al-Quran, ke surat dari surat 1 sampai surat 114. Nah, kalau yang contoh tadi yang 82 katakanlah contoh itu ya. Tanggal 11 bulan sekian 82 itu suratnya surat apa? Nah, kalau kita bisa di Al-Quran itu misalnya surat 11 itu Hud ya. Surat Hud. Kemudian Al-Fatihah. Kemudian surat 82 itu surat Al-Infitar gitu. Nah, artinya ini. Jadi kita harus baca tuh apa tuh artinya dari si Al-Quran. Iya, kebetulan memang untuk membaca Al-Quran itu kan butuh filsafat tingkat tinggi. Iya. Jadi memang kalau perlu ya harus sekolah lagi di S3 bicara belajar filsafat. Nah, ada baiknya memang untuk hal seperti ini kita bertanya kepada ahlinya ya. Pada Dr. Mes. Nggak bisa tanpa ilmu. Memang tidak, artinya kita akan sesat di jalan. Betul. Saya habis wawancara gini dengan Dr. Mes, kemudian saya buka Quran baca-baca sendiri ya. Ya. Waduh, kok saya jadi pusing sendiri gitu. Nah, baiknya datang ke Dr. Mes kan. Nah, kalau Dr. Mes itu gimana tuh orang mau menghubungi Anda? Ada di sini nanti. Di sini. Iya, ada. Alamat ini kemudian nanti bisa bertanya lebih detail lagi mengenai apa cocoknya nomor HP saya supaya ini saya berniaga saya usaha atau karir saya lebih baik gitu. Ya, jadi kita biasanya Allah sangat suka dengan angka 17. Malam ini 17 Ramadan karena apa? Rakaat itu jumlahnya 17. Nah, sebelum sampai ke sana, waktu Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu ke atas itu bicara angka. Yang Allah menjelaskan umatmu 50 rakaat. Waduh, 50 rakaat di mana ceritanya ya? Nabi yang lain yang benar nih 50. Lagi ke sana. Nah, artinya Allah tidak dinego, cuman dirubah tenornya. Jadi sholat wajibnya 17 rakaat, sisanya 33 rakaat, hitung semuanya 50. Sholat sunnah itu 33. Oke. Makanya wirid kita 33. Jadi bukan cocokologi, memang ada ilmiahnya tuh ya. Enggak, jadi enggak ilmuwan tuh bisa diteliti gitu kan. Iya, artinya 50 rakaat itu tidak dihilangkan tapi dipindahkan menjadi sunnah dan wajib. Jadi kalau dibilang 17 rakaat adalah modalnya, 33 itu adalah sunnahnya. Nah, makanya wirid kita 33 datang dari mana? Dari itu. 33. Iya. 33. Coba dihitung. Hitung sholat sunnah ada berapa? 33. Total tambah 17, 50 rakaat. Artinya tidak hilang 50 rakaatnya. Nah, 17 rakaat dibagi menjadi 5 waktu. Akhirnya menjadi 2, 4, 4, 3, 4 itu nomor teleponnya Allah. Nah, ini kaitannya dengan tadi tuh, dok. Tentunya setelah kita memahami datang ke dokter itu akan diberi apa aja tuh? Ya. Selain ganti nomor itu harus sholat apa? Jadi ada sholat tambahan atau gimana? Setelah kita ganti nomor,
syaratnya selalu ada syarat. Orang mau masuk tentara aja ada syarat. Nah, Iya kan? Apalagi kita mau dapat rezeki, syaratnya adalah ya di muslim sholat. Ya rukun Islam kedua, salat wajib dijalanin. Tidak ada yang lain. Ganti nomor sesuai Al-Qur'an. Tidak ada baca tertentu beli kembang 7 warna apa gitu nggak perlu. Ada bunga bank. Bunga Jadi tidak ada. Di sini semuanya sangat logik dan ilmiah. Ganti nomor handphone itu ibaratnya mobil kita udah bagus, bannya yang bocor satu. Nah, bagaimanapun mobil sebagus-bagusnya tetap ban bocor harus diganti. Nomor sebagus-bagusnya ada yang kurang bagus harus diganti. Gitu. Jadi bisa dari nama panggilan ya diganti tadi kan, bisa dari nomor HP ya, artinya harus diganti ya. Yang tadi kalau nggak salah tadi disarankan oleh dokter ada angka 77 dan 17 nih. 17. Nah kenapa harus angka itu nggak angka 27, nggak angka 25 atau 13 atau berapa gitu? 17 itu kan artinya ya, gitu artinya karakternya Anda selalu dimudahkan mendapat anugerah rezeki yang tak terduga. Itu 17. Hari ini 17 tak terduga ketemu Kang Didang ya. Ini rezeki juga. Rezeki ketemu saya. Dan 77 itu al-mursalat. Artinya rezeki enggak putus-putus. Malaikat yang diutus ke bumi. Itu rezeki kan. Nah, kenapa 17? 17 itu total dari salat wajib, jumlah rakaatnya 17 rakaat. Rezeki sifat Allah ke-17 adalah Ar-Razzaq, memberi rezeki. Al-Quran turun tanggal 17 Ramadan. Nuzul Quran ya. Kemudian Isra Miraj, Al-Isra ada di surat ke-17 tentang sholat dan Quran. Tidak ada kebetulan. Dan 17 itu bagian dari 1 dan 7. 1 Allah, 7 lapis langit. Kalau mengamati seperti ini saya agak confused juga ya. Artinya ya, kalau saya jalanin pusing juga itu. Pantesan ditulis 10 tahun ya dok. bukan yang cuma gampang baca-baca terus dapat ilmu itu cocokologi ya bukan. Ini artinya memang ada riset dan ada risetnya selama 10 tahun tadi dok ya. Iya tantangannya banyak yang bilang klinik lah, banyak yang syirik lah. Kan saya bertanya tuh tadi bahwa Al-Quran kan bisa apa ya, orang bilang ya Al-Quran bisa aja dibuat gini untuk yang negatif, yang untuk ini. Nah kalau ini menggunakan Al-Quran ini nggak. Nah ini kan kita membaca karakter, personality, tidak untuk yang hal-hal yang baca ini untuk ini enggak. Justru kita tidak mempercayai angkanya, tapi suratnya. Jadi surat 17, surat 77. Nah tantangan saya, main angka, bukan main angka. Ini surat, kan nggak mungkin saya tanya ke satu operator telepon minta yang Al-Isra dong. Apaan? Nah, kita sebut angka 17. Makanya 17 itu angka yang ditunggu-tunggu oleh anak remaja. Sweet 17. Dan itu anugerah sekali buat anak-anak yang umur 17. Semua negara, semua agama dan semua suku. Ya artinya apa yang diciptakan Allah itu sebetulnya kalau kita mau tadi itu yang disebut berakal. Orang-orang yang berakal, iya. Pasti ada guna dan manfaatnya ya. Betul. Nah kebetulan yang sini berakal dalam bilangan ini Dr. Mes nih kali ini ya. Dr. Mes, nah di luar itu saya lihat di sini ada sepatu nih Dr. Mes. Iya. Ini ada bilangan angkanya, tentu ada dong. Ada. Nomornya kan? Kalau ada nomornya susah pakai. Nah, saya 40. Novil 43 ya Phil ya? Iya. 43. Andi berapa lu, Dik? 41. Ini lu berapa, Riz? 29. Nah, berarti semua ada angkanya. Nah, ngomong-ngomong nih, Dok, ini sepatu Comfy. Ini produksi dokter juga ya? Iya, ini produksi saya, brand saya sendiri sudah hampir 15 tahun dari 2007. Jadi saya kalau namanya cinta Indonesia, cinta dalam negeri, berprestasi buatlah produk dalam negeri yang bersaing sama pihak luar. Artinya ini kualitasnya boleh diadu dengan luar negeri lah ya? Oh sudah masuk di perusahaan tambang nasional, udah oil and gas, damkar, dan saya sudah menggeser beberapa perusahaan merek-merek asing. Oke. Nah, itulah kontribusi kita kalau mau jadi merah putih. Oke, istilahnya mencintai produk dalam negeri, tetapi produknya juga harus berkualitas dong, ya kan? Sertifikat, international standard, dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang diminta oleh perusahaan.
Ini digunakan sepatu ini cocoknya untuk apa aja nih, Dok? Ini bisa heavy duty ya, kalau untuk personal ya bisa kalau naik motor, kalau bekerja di konstruksi atau di daerah-daerah yang sangat berisiko kejatuhan Mungkin barang. hiking ya, hiking, camping. Trekking bisa. Trekking. Zaman lagi trekking ya, trekking bisa gitu. Dan ini saya sebagai ownernya dan saya yang ngasih mereknya. Dan ini produksi benar-benar di Indonesia dan pabrik di Bandung. Oh, pabrik di Bandung. Ya. Nah, kalau misalnya ada pemirsa nih yang pengen beli ini mana? Nanti kita ada di sini. Bisa, ada alamatnya di sini. Ada alamatnya ya. Nah, kemudian mulai harga gimana? Bisa disebut? Kita ada 2 merek, Penguin dan Comfy. Comfy itu yang rata-rata general itu harganya 300 sampai 500 ribu. Nah, kalau yang Penguin itu yang lebih heavy duty, sepatu itu beli sekali 10 tahun nggak rusak. Oke. Itu 2 juta ke atas ya. Itu lebih awet lagi ya. Awet itu awet dan dia heavy duty karena terbahannya dari karet. Kalau ini bahannya dari polyethylene seperti sepatu-sepatu sport, dia ada masa expire-nya. Gitu. Kalau yang itu enggak ya? Dia enggak, cuma bedanya ini lebih soft, empuk, yang itu agak lebih keras. Tapi kelebihan kekurangannya tentu Pilihan. Ya, pilihan. Nah, yang satu mobil jeep, yang satu sedan. Ya seperti tadi bilangan juga pilihan kan. Ya. Artinya mau pilih 77 atau 17. Itu harus didampingin dua-duanya. Harus didampingi ya. Ada 17 mata airnya, ada 77 salurannya. Oh iya, jadi harus ketemu dengan dokter Wes dulu ya. Harus. Nah, Dok, saya mau tanya lagi nih lebih lanjut mengenai angka bilangan tadi setelah kita bicara masalah sepatu ini. Nah, khususnya untuk katakanlah untuk bidang lain ya, bukan hanya bisnis itu, bisa untuk perjodohan, untuk ingin punya anak, ingin rumah tangga langgeng. Apakah bilangan-bilangan yang diteliti oleh dokter ini bisa? Bisa. Jadi kayak orang malah justru mau siap-siap nikah, bagusnya tanggal berapa sih? Di jam berapa sih? Itu kita gunakan Al-Quran. Jadi kalau bisa tanggal 17 di bulan 7 itu bagus sekali. 2022. Ya, saya tidak menyebutkan suku tertentu lah ya, kan ada juga yang melihat dari aspek hari kan. Iya. Hari Selasa, Betul itu. Rabu, itu betul ya? Betul, cuman konsepnya dasarnya pakai apa? Kalau saya begitu bilang, kalau tadi Kang tanya klinik atau syirik, dasar saya pakai Quran. Setelah itu sholat. Iya. Nah kalau yang lain dasarnya nggak ilmiah, pakai apa dasarnya? Kita harus tanya sumbernya dari mana. Artinya yang tadi disebutkan oleh dokter juga hablum minallah, hablum minannas juga. Iya, ada. jadi kalau saya pakai rumus fungsi X dan Y di matematika, ada garis X horizontal Ya. dan ada garis vertikal Y. Jadi hablum minannas dan ada hablum minallah. Nah itu implementasi lebih panjangnya apa? Itu silaturahmi terhadap manusia membangun rezeki, berdoa kepada Allah, silaturahmi, sholat dan berkomunikasi dengan Allah akan diberikan anugerah. Karena yang mempunyai rezeki itu adalah Allah. Nah menarik nih, tentu soal angka ini kan ada numerologi ya, ada orang dari barat kemudian dari Chinese tuh ada Feng Shui kan, ada rumah barat, kemudian juga kalau di perkantoran itu tidak ada nomor 4 kan, 3 tiba-tiba lantai 5 gitu kan. Atau orang lebih percaya kepada 13 tuh angka sial misalnya. Nah itu bagaimana dari perspektif Dok sendiri melihat bilangan-bilangan yang Kalau saya larinya kan kalau keempat surat An-Nisa. Itu artinya pride. Orang itu punya pride, gengsinya cukup tinggi dan tidak ingin terlihat susah di depan orang. Bagus dong positifnya. Kalau 13 itu arat, gemuruh, petir. Banyak kejutan yang saya dalam kehidupan saya alat itu namanya mes 13, kejutan saya banyak sampai hari ini saya ketemu di sini. Kalau nggak salah tuh dokter juga kan pakai 13. Mes 13. Dokter mes 13 kan? Iya, karena mes 13. Oke. 13 ya. Yes. Digabung jadi 13. Dan itu sangat banyak kejutan-kejutan dalam hidup saya ya sampai hari ini. Bisa ketemu dengan kawan-kawan. Iya. Nah, kemudian kalau misalnya dari kaitan dengan bintang rasi gitu kan, itu bisa nggak? Misal kayak saya Leo. Nggak bisa karena nggak ada dasarnya. Oke. Dasarnya apa? Itu kan kayak peramal. Kalau ini membaca. Kita orang Islam, kita Al-Quran pakainya, harus ilmiah. Di dalam ilmu sebetulnya saya juga dosen di salah satu kampus. Iya, dosen di kampus dan saya mengajar S2, S3 di pasca sarjana. Di dalam akademisi itu harus ada jurnal. Harus ada dasarnya, membuat tesis, membuat disertasi harus dasarnya.
Tanpa dasar nggak bisa mungkin. Ada reasonnya ya. Nah sekarang kayak zodiak kayak itu dasarnya apa? Rasi itu dasarnya apa? Itu semua kan menerawang saja. Tapi kalau Al-Quran, Allah yang menciptakannya, Allah yang menurunkannya. Gitu. Nah itu kan kalau kita bicara dengan kaitannya yang datang yang beragama Islam gitu. Nah bagaimana kalau misalnya yang datang ke Dr. Mes ini kan tentu Indonesia ini kan juga beragam agamanya kan. Terus wah saya minta bantuan dia bisa nggak ya gitu. Justru sejak saya pertama kali 10 tahun yang lalu sampai 2020 itu klien saya non muslim dan lebih banyak percaya banyak kan non muslim, dari Chinese dari mana, sampai mengganti nomor rekening, nomor telepon, nomor rekening, nomor kantor sampai nomor HP. Ya alhamdulillah. Tapi nggak ada yang sampai nomor ganti menukar nomor istrinya, nggak ada ya? Belum. Misalnya yang madu istri tua jadi istri muda gitu. Nggak ada ya. Itu tergantung tanggal lahir. Tanggal lahir. Jadi saya justru dimulai dari non muslim. Oke. Jadi mereka malah meyakini bahwa Al-Quran itu benar. Dan ya alhamdulillah banyak yang menyatakan, dan sampai pun ada beberapa yang masuk Islam. Saya antar ke Sunda Kelapa dan karena nomor HP. Karena memang ketika diteliti dia baca, karena ini kan Sangat rasional ya. Rasional. Sangat rasional, jadi orang ini memang masuk akal nih. Jadi yang mungkin kita tidak mau bicara memperbandingkan agama lah, tapi setelah dia melihat itu ya, merasakan ikut Dr. Mes ini artinya konsultasi beberapa kali mungkin. Cuman ada syaratnya, walaupun dia bukan muslim ya kembali lagi, kalau dia Kristen dia harus ke gerejanya, kalau dia Hindu dia harus ke puranya, ibadahnya, kalau dia Buddha dia harus ke kliennya. Jadi kembali lagi kepada Tuhannya, karena dasarnya Quran semuanya kepada ibadahnya, tidak melihat bahwa dia harus sholat, enggak. Karena dia muslim dia harus sholat. Nah, jadi bagaimana berkomunikasi dengan Tuhannya? Nah, dia mau pakai operatornya yang mana aja, silakan gitu loh. Pakai XL mau pakai simpati. Yang penting dia berkomunikasi. Nah, kebetulan kita menggunakan operatornya sholat. Nah, itu dari di sholat itu juga tadi kan kita sempat ngobrol, tidak ada ya wirid-wiridan gitu, nggak ada ya? Nggak ada. Setelah sholat itu kan berkomunikasi, dari kita mulai Allahu Akbar, baca Al-Fatihah sampai kita tahiyat itu sudah berkomunikasi, ya kan? Nah tinggal terakhirnya kita berdoa. Jadi kalau wirid itu kan tambahan yang tidak wajib sebenarnya, ya kan, silakan ada wirid ada apa gitu kan. Tapi yang jelas kalau saya bicara di sini kan secara rasional dan ilmiah, ganti nomor handphone berdasarkan Quran dan ibadahnya atau sholat. Nah setelah 10 tahun ini dokter buka praktek sejak kapan tuh? Tentu udah banyak juga dong Sudah buka praktek sebenarnya dari 2012 sudah buka praktek, tapi tidak publish. Oh tidak Pak. Nah sejak 3 tahun terakhir saya di radio MNC itu setiap Rabu jam 10 sampai jam 12 masih itu di 97,1 FM di RDI membahas tentang kadang nama, kadang nomor handphone gitu, kadang tanggal lahir. Dalam acara-acara seminar atau apa sering menggelar acara seminar seperti ini? Ada kemarin waktu kita mau masuk bulan puasa saya mengadakan Zoom tentang bagaimana antara matematika dan Al-Quran gitu, karena saya bukan seorang ustadz tapi saya seorang dosen ya? Ya, saya philosopher of science untuk Al-Quran. Jadi dari aspek agamanya terlalu kental ya, tapi melihat dari aspek sains, matematik, ibadah, hitung-hitungan tadi itu ya. Betul. Nah sekarang klien dari mana aja nih dok? Di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Dari beberapa perusahaan juga ada, persiapan pensiun ada, mau penjurusan ada, permasalahan rumah tangga pun ada. Jadi berbagai macam ini. Iya, karena Al-Quran bisa menyelesaikan semua permasalahan. Kalau kita mau menggalinya ya. Iya. Tapi jangan semua menggali, biar dokter aja. Tergantung ilmunya. Dok, ini terima kasih sekali nih ada pencerahan mengenai nomor kaitannya dengan angka tadi ya. Terima kasih sekali kedatangan ini, semoga bermanfaat kita semua nih, khususnya para pemirsa juga, terutama saya sendiri lah. Nah bagi Anda yang memang masih penasaran terhadap obrolan kita atau pengetahuan Dr. Mes ini mengenai hitung-hitungan tadi, silakan hubungi nomor ini dan datangi ke alamat ini. Dan satu saya mau lebih besar. Apa tuh?
Jadilah pengabdi Quran, jangan pengabdi yang lain. Oh, kalau pengabdi setan itu hanya judul film. Judul film. Kita mengerti. Ya, terima kasih Dokter Mes. Terima kasih. Ya, demikian pemirsa obrolan saya di Cafe Mus kali ini dengan Dokter Mes. Semoga ada manfaatnya. Dan nanti seperti saya katakan tadi, masih penasaran, curiosity mengenai persoalan ini, silakan hubungi Dokter Mes di nomor yang tadi sudah kami cantumkan di bawah ini. Selamat malam dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.